Hai semuanya, balik lagi hari ini di Mobil Selatan. Nah, mungkin minggu sebelumnya kita udah pernah bahas soal mobil ini di belakang, yaitu Boxer tahun 91 300E warna hitam. Nah, ini kebetulan black on beige ya dalamnya ya, atau abu-abu keabu-abuan lah. Nah, hari ini kita bahas gimana sih mobil ini dipakai untuk bagi kalian nih yang mau nyobain pertama kali main mobil-mobil yang tua. Katakannya ini kan udah lumayan tua ya, udah 30 tahun. Nah, jadi dari Mobil Selatan, kita cari temen kita yang rela untuk kita pinjemin mobilnya selama 2 minggu, Mercy di belakang ini, untuk kayak pengen tahu nih gimana sih rasanya kalau kayak baru banget pengen nyobain mobil tua, trouble nggak sih? Karena kan biasa kan banyak yang takutnya kan mogok segala macam. Nah, hari ini kita ada temen gue di sini namanya Julius. Nah, di sini gimana Mon? Lu selama ini pas lagi pakai mobil ini kan waktu itu kita pinjemin 2 minggu lalu ya, kita kasih mobilnya lu pakai. Nah, sebelum masuk ke situ, boleh tahu nggak sih lu biasa pakai harian mobil apa? Gue biasa harian pakai mobil Toyota Kijang Innova. Kijang Innova ya? 2016 yang sekarang mobil sejuta umat ya? Yoi, mobil itu yang udah model Reborn sekarang. 2016? 2016. Oh, berarti masih termasuk baru ya? Generasi pertamanya Innova yang Reborn. Oh, oke. Nah, itu berarti hitungannya mobil yang cukup baru, pasti nggak ada trouble, masalah ya? Kalau trouble, Toyota nggak bisa rusak sih ya? Nggak bisa rusak sih, ya, semua orang juga emang tahu lah ya. Emang kalau Kijang sih nggak ada lawan lah. Tapi ya, lu sendiri ada ini nggak sih? Ada ketertarikan untuk kayak pengen mobil yang tua, pengen mobil yang klasik, pengen ya lucu-lucuan aja gitu, ada nggak sih? Jujur sih ada banget, cuma kadang-kadang kan kayak kesempatannya itu ada enggak. Pertama, dulu kan gue pernah coba cari, tapi kondisinya kurang oke gitu loh. Terus ada yang rusak yang ini, rusak itu. Terus kayak gue takut, gimana ya, stereotip orang lah ya kalau mobil nggak ada waktu ya, iya, takut orang, juga ya. Iya, kalau orang mobil udah tua kayaknya pikirnya buruk, kayak nggak nyaman dan lain-lain. Tapi ternyata sih setelah emang dipinjemin mobil Selatan, oke banget sih. Ini jujur experience pertama banget gue pakai mobil ini, Boxer. Untuk tampilannya sih kayaknya timeless banget ya, gagah banget. Udah gitu di bawahnya juga santai banget. Ternyata yang surprise banget, ini dengan mobil Innova yang manual, kurang lebih cara bawanya sama. Karena dulu aku pernah coba bawa juga BMW, itu kok cara bawanya tuh kayak beda, karakter mereka kayak lebih berat, gitu ya. Tapi sedangkan Mercy ini kayaknya santai banget. Justru pertama kali gue bawa, loh kok gue kagok, ini kayak mobil Jepang. Berarti cukup friendly banget mobil Boxer ini. Sebenarnya itu cukup friendly banget bagi orang yang pertama kali mau nyobain nih ya. Maksudnya biasanya belum pernah coba nih megang mobil tua Mercedes gitu ya, dan baru pertama kali biasa nggak bakal kagok tuh ya berarti. Ini gue rekomendasiin banget sih kalau misalnya emang bener-bener mau nyoba, karena kayak dari gue kagok banget. Waktu itu gue coba bawa BMW, gue bingung banget, kayak mati-mati mulu sih. Sebenarnya itu karena gimana ya, gue takutnya kayak ringkih atau gimana, jadi kayak agak nggak pede. Iya, kayak mobilnya nggak meyakinkan gitu ya. Jadinya dari guanya jadi kayak nggak pede gitu loh. Tapi ternyata begitu gue coba Mercedes ini, ternyata tuh sama aja, fine aja ya. Jadi cuma perbedaannya gue tadinya naik minibus gitu ya, SUV, jadi sedan aja. Justru lebih enjoy banget gitu loh. Tapi selama 2 minggu lu kita kasih bawa mobil ini, rasanya gimana? Apa pernah trouble nggak? Jujur aja, nggak apa-apa, jujur aja. Ini gue jujur aja ya. Ini mobil menurut gue sih, gue kaget banget. Gue nggak nyangka begitu gue tanya kan sama lu, ini tahun berapa? Ternyata nggak mencerminkan tahunnya gitu loh. Tahun 91 ya? Iya, nggak mencerminkan tahun. Ternyata enjoy banget, santai banget, mobil nggak ada trouble. Bahkan menurut gua yang kata orang ngeklaim Kijang lebih dingin, ya gua nggak tahu ya, mungkin mobil gua ada kurang-kurang atau apa. Tapi ini setelah gua bandingkan sama ini, wah yang ini sih gua jauh lebih menggigil sih. Nyaman, AC-nya dingin, semua tenang ya. Gua juga nggak ngerti kenapa, padahal gua pikir AC bakal lebih dingin, lebih panas gitu ya. Ternyata lebih dingin gitu loh. Karena kan Kijang lah, lu tahu sendiri lah, semua terkenal gitu AC-nya bandel. Nggak nyangka sih gua. Terus kalau untuk trouble nggak ada sih, aman semua sih, temperatur aman, kaki-kaki juga senyap, semuanya. Iya, kebetulan yang ini gua benar-benar salut sih ya sama kalian. Ini mobil Selatan stoknya cukup masih oke ya. Bukan masih oke lagi, menurut gua elektrikalnya jalan, speedometer jalan, jadi gua nggak takut. Karena gua juga pernah lihat kan kadang-kadang yang Boxer ini ada yang temperatur mati, bensinnya mati, mogok bahkan ya di jalan ya. Yang ini so far sih gua lihat semua indikator jalan, jadi ya ke driver juga jadinya nyaman gitu loh. Percaya juga. Paling sih yang jadi masalah ini ya mungkin ya karena tahun segini ya autolock sih. Kemarin gue rasain. Karena pintu supirnya kebetulan agak nyangkut. Gue juga sempet
coba cek-cek yang pintu 4 lainnya sih aman sih. Oh, jadi kayak dia agak seret gitu ya pas lagi ngebuka ya. Tapi kayaknya menurut gue itu hal yang wajar minor karena kan sih. Ketakutan lu dulu kan kalau pas lagi mau nyobain mobil tua kan takutnya pasti paling utama mogok lah pasti. Mogok terus kayak apalagi lu kalau mau malam minggu mau jemputnya bete banget nggak sih kalau misalnya mogok kan. Bener. Tapi mobil ini sebenarnya kan lu udah pakai nih 2 minggu. Concern orang lain adalah 3000 cc. Oke. Mercedes-Benz 3000 cc dengan badan segede gini. Bandingin sama Innova lu, which is itu 2016 bensin. Menurut lu, ini boros nggak sih? Kalau menurut gua, ini dalam kota sih bisa gue bilang cukup lumayan ya, tapi nggak juga sih. 110, 111 sih dapet ya. Kalau kombinasi kota. Berarti ya? Iya kalau kombinasi. Tapi kayaknya kalau ini gue sih belum pernah nyoba luar kota ya. Tapi karena paling nggak buat gambaran rumah lu itu berarti di outskirt-nya Jakarta lah ya. Betul, di Jakarta Timur outskirt, which is kalau lu mau main ke kota atau misalkan main ke jalan-jalan pasti lu tol dong ya. Pasti masuk tol ya. Berarti rute lu adalah tol, macet dalam kota, pulang, macet dalam kota lagi tol. Iya kan, dan itu kurang lebih lu bisa dapetin 1:9, 10, 11. Iya segitulah runner. Sama kayak Innova dong berarti ya. Menurut gua malahan kalau Innova karena mungkin punya gua bensin ya. Jadi menurut gue ya bisa dibilang sama ya. Tapi kan kalau gue dengar dari teman gue yang emang diesel gitu, ya mungkin jauh lebih kalah ya sama diesel. Tapi kalau sama bensinnya sih ya bisa gue bilang ya sama aja. Cuman ya emang beda dari tipenya aja karena ini sedan, itu SUV, minibus gitu kan. Tapi untuk konsumsi bensin ya so far sama sih. Masih masuk akal lah ya. Sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi orang. 3000 cc lu 1:10, tapi 10 rumah bukan 10 kilo. Enggak lah, masih aman banget. Masih aman ya. Pede juga. Tapi ini sebenarnya kita kan bilang nih waktu itu kan. Jadi sebenarnya kita punya teman di sini tuh dia tuh dari dulu tuh pengen banget sebenarnya punya interest banget punya melihara mobil-mobil yang cukup masuk modern klasik, contohnya kayak gini. Concern kedua adalah spare part Mercedes-Benz Eropa. Biasanya kalau yang lambangnya biru putih itu memang lumayan mahal. Kalau ini tuh mobil tuh sebenarnya spare partnya nggak ada yang mahal. Yang mahal itu cuma Jetronic, paling modul-modul kayak gitunya itu cukup mahal. Tapi sebenarnya dibanding BMW masih cukup jauh harganya. Ini yang gue mau tanya nih ya, spare part oke lah katakan harganya oke gitu ya, masih terjangkau. Tapi stoknya gimana? Ada? Stoknya sih banyak banget. Karena W124 si Boxer itu kan produksinya lumayan lama. Dari tahun 86 sampai tahun yang terakhir sih memang udah facelift lah ya, jadi E320 Masterpiece. Tapi yang 300e itu sampai tahun 93 kalau nggak salah. 93, 94 masih ada, tapi jarang yang 94 udah rata-rata pindah ke E320. Itu banyak banget. Karena kenapa banyak? Karena memang populasinya banyak dan kebetulan yang ini tuh sebenarnya bukan dari Jerman, tapi ini dirakit di Indo. Bukan CBU lagi ya? CKD Bogor. Bogor. Jadi pertama spare part banyak, mulai dari yang baru, original, imitasi, copotan, tampakan, itu tersebar banyak. Jadi memang jadi di kita tuh pernah bahas sebelumnya. Jadi kita bahas sama temen gue yang satu lagi dari Mobil Selatan si Ubay. Kalau misalkan kita tuh argumen bahwa mobil yang paling pas buat orang yang pengen main modern klasik dengan budget yang cukup friendly itu Mercedes-Benz Boxer sih. Karena ya perawatan gak rewel, which is kalau di satu merek Eropa lain itu kan agak-agak ya orang tahu lah itu udah jadi rahasia umum lah ya. Tapi kalau di sini orang tuh udah silau sama lambangnya, kiranya wah kayaknya mahal nih karena dulu kan yang pakai pejabat semua segala macam. Tapi sebenarnya enggak, perawatan juga gampang. Bahkan lu nggak perlu bawa sampai kayak bengkel-bengkel yang sophisticated banget sih. Bawa bengkel-bengkel yang biasa kayak semi-semi rumahan juga bisa handle. Tapi sebenarnya lu pakai mobil ini udah pernah bawa cewek? Waduh. Oh, udah dong, malam minggu udah ya? Malam minggu udah lewat. Malam minggu udah lewat ya. Ini sih mobil asik banget. Karena kebetulan yang tadi gue bilang ya, gue pasti main ya kemana sih, selatan, pusat gitu kan. Jadi pas lagi cruising kayak let's say di Sudirman, itu kan enak banget tuh dari Sudirman Tamrin sampai ke Blok M. Waduh, cruising apalagi di sekarang kan santai. Biasanya kan cewek kan kalau lu jemput pakai mobil tua, itu kan biasa kan takut ya takut kan? Sih pasti, kebetulan kayak kok tua banget sih, ini mogok nggak gini. Itu jadi concern kadang-kadang orang stereotip, aduh nih ya sesimpel bukan model lah, AC-nya keluar angin nggak sih, dingin nggak sih. Ternyata dibuktiin, wah kan kita waktu itu malam-malam sempat hujan-hujan gerimis jadi dingin, kita sampai matiin dulu AC-nya gitu. Untuk AC yang paling oke banget sih. Nah, tapi sebenarnya tadi balik lagi menyambung yang tadi, kan
kalau bawa cewek kan kadang-kadang rese ya, takutnya bawa mobil tua. Padahal kita tuh demen nih, kita pengen. Kadang-kadang mungkin ada banyak orang yang kayak nggak disetujuin istri, nggak dapat SNI. Iya. SNI betul juga nggak dapat izin, nggak dapat izin Menteri Keuangan karena aduh takut mogok lah nanti jadi candi lah mobilnya di rumah segala macam, nggak ada yang mau make ya kan. Tapi lu udah bawa cewek lu dan cewek lu impresi gimana? So far sebenarnya apa yang tadi lu sebutkan semuanya udah terjadi. Stereotype mobil tua apaan sih gitu loh kan. AC takutnya nggak dingin lah. Takut mogok lah. Tampilannya nggak oke lah. Tapi kalau menurut gua kalau tampilan preference ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin ya. Ada yang suka, ada yang enggak, ya oke lah. Tapi yang kita ngomongin mungkin lebih ke stereotype orang-orang kayak masalah si mogok dan AC. Ya orang awam kan kayak gue cuma taunya itu doang lah. Kita nggak ngomongin masalah mesin gitu ya. Atau CC atau apapun. Ya kalau gua waktu itu meyakinkan dia, ya lu coba dulu aja. Coba dulu ya. Kalau nggak coba nggak tahu. Lu coba rute dari mana ke mana? Waktu itu gua coba jalan lagi malam mingguan, santai aja sih, kita cruising santai, buat chill aja. Dari Tamrin Sudirman sampai Blok M. Tamrin Sudirman Blok M. Rutenya panjang. Berarti ada yang kayak semi cruising, macet perkotaan, biasa lagi jalan tol ya. Tapi kayaknya bisa gua bilang itu banyakan cruising ya, karena banyakan cruising ya. Lagi agak lenggang nih jalan gede-gede gitu kan. Gue jalan tembus dari ya santai aja 60, 80, tarik cepet juga masih nggak berasa. Dan yang gue kaget banget daripada mobil yang biasa dan gue pernah coba, gue udah tahu sih kalau ternyata Mercy kayak di bangku itu kayak ada pernya gitu. Oh, kayak rada membal kayak di kasur ya, kayak di sofa ya. Iya, gue kaget sih. Gue pikir ini kok mobil nyaman banget, suspensinya gimana. Emang ini kalau joknya rusak kita nggak nyari Mercy, kita cari di Informa. Karena sofa kita ganti. Bener. Kayak sofa kan memang kan, itu kayak per gitu-gitu ya. Makanya akhirnya kan gue coba memastikan lagi, gue penasaran ini apakah sedan, ya karena yang gue biasa bawa mobil besar gitu ya, jadinya bantingan beda. Ya kalau itu udah pasti, tapi ternyata di mobil ini joknya ada pernya, jadi nyaman banget. Jadi kita kayak kalau ada bumpy, kita yang diayun gitu. Iya, kayak cuma deg-deg gitu doang. Iya, jadi cewek gue justru malahan kayak seneng banget kayak ngantuk ya. Jadi ngantuk bener. Ngantuk banget jalan ya. Anginnya sepoi-sepoi kan. Dingin ya kan. Terus kayak kita jalan juga diayun, dengerin radionya, santai, lagu-lagu klasik, lagu-lagu chill. Ya, jadi kayak ayun enak gitu. Berarti nih sekarang kan lu udah cobain 2 minggu, bensin nggak masalah, nggak pernah trouble, ya cewek juga oke lah, suka, nyaman mobilnya. Lu juga di satu sisi juga pasti ada semi pakai ke kantor ya kadang-kadang ya, pakai ke kantor juga aman, bisa diandelin. Dan jalan rusak pun sebenarnya kan ini kan sedan, ground clearance juga nggak pernah jadi masalah ya. Betul ini nggak, menurut gua untuk sedan ukurannya nggak terlalu pendek ya. Nggak terlalu pendek sih. Aman-aman aja sih gua pede. Ini emang kan kita bilang kijangnya Jerman. Lu biasa pakai kijangnya Jepang, ini kijangnya Jerman kita pinjam. Bener. Gua sih jujur agak nggak takut ya kalau lewat jalan rusak juga gitu. Ya mungkin yang gua takutin ya cuman kayak ya hujan lah ya, takut banjir Jakarta. Ya sayang ya. Ya tapi menurut gua kalau mobil kayak gini sih tepatnya ya mobil weekend sih. Kalau weakness-nya menurut lu? Weakness-nya ya tadi sih electrical dan entertainment ya mungkin ya. Oh, dari segi audio ya. Iya, karena ini audionya audio mobil tua ya. Betul. Kayaknya menurut gua tuh kalau udah punya mobil kayak gini sih, kalau gua on-nya, gua sih nggak akan mau ganti eksterior ada mau interior ya kayak menurut gua ya ini mobil buat lu santai, buat lu nikmatin weekend, kayak lu udah penat seminggu ya lu chill aja, cuman keluarin santai, nggak ada tujuan. Ngobrol-ngobrol kecil di mobil. Berarti dari segi audio lah ya. Berarti dari minusnya, weaknessnya adalah kurang lebih di bagian entertainment lah ya. Kayak mungkin lu butuh konektivitas Bluetooth-nya untuk dengerin lagu dengan audio yang perlu di-upgrade. Tapi kalau dari segi eksterior, interior, lu bakal keep it as it is saja gitu ya. Yep, betul. Karena memang mempertahankan klasik dan memang kayak ya mobilnya enak dilihat mesian dan lu bawa kemana-mana juga tetap aja ya. Masuk cluster, siapa langsung Mercedes-Benz. Itu perlu diakuin ya. Lambang ini terlalu kuat sih, brand awareness-nya udah tinggi, value-nya udah juga tinggi, jadi kayak semua orang tuh ya siapa sih yang nggak tahu Palang 3 ini. Bener juga ya. Dan sekarang nih lagi jadi bahan-bahan calon investasi karena lagi banyak digoreng-goreng harganya. Karena kan ya Mercy udah nggak bikin lagi lah boxer dan itu ya udah yang udah ada aja, dan pasti kan yang udah ada terus bakal berkurang. Betul. Nah, paling kalau misalkan kalian belum nonton yang video lebih detailnya soal si boxer ini, itu kalian bisa nonton di video yang ada di, kita udah pernah post juga, kalian bisa cari di situ video soal mobil ini, Mercy ini. Dan untuk Mercy yang ini sebenarnya kita lagi mau jual, itu nanti kalian bisa lihat detailnya di description. Paling untuk sekarang kita bahas sampai situ dulu soal si boxer. Mungkin next weeknya kita coba bahas mobil lain yang dari Eropa tapi yang lambangnya agak serem.
penyakitnya. Ya, oke, Mon, thank you banget nih udah datang di sini, udah nyobain mobil ini, udah ngerawat mobil ini 2 minggu sama baik gitu ya. Untungnya dia nggak nyari perkara dan memang sesuai dengan ekspektasi kita sih, mobil ini pasti nggak bakal kenapa-napa, makanya kita pede banget. Lu mau cobain. Iya kan. Oke, guys, terima kasih, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.